Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tasawuf Nusantara, adalah part 2. Cerita yang akan disampaikan adalah sejarah ujian Pak Pin setelah masuk Sidikiyah. Oke lah, langsung saja kita simak baik-baik, semoga menambah semangat berjuang kita di jalan Sidikiyah. Satu waktu ketika Kiai Tar berguru kepada Mbah Syueb Jamali, beliau pernah ditanya oleh Mbah Syueb Jamali, kamu mau mencapai takwa yang sebenar-benarnya takwa? Minta yang cepat atau yang lama Tar? Kiai Tar menjawab, ya yang cepat Mbah. Duk, kata Mbah Syueb, berat itu. Waduh, gumam Pak Kiai, tahu kalau berat ya saya milih yang lama aja. Tapi palu sudah diketok dan Kiai Tar benar-benar menjalani proses menuju takwa dan sampai benar-benar takwa itu sangat berat ujiannya. Satu waktu Kiai Tar diperintah sama Mbah Syueb untuk ke sebuah pasar. Kiai Tar tidak tahu untuk apa dan kenapa ia kok disuruh ke pasar. Tapi beliau samina wa atona, perintah Mbah Syueb diikuti saja. Sampai di pasar ternyata ia bertemu dengan seseorang dan kemudian, Kiai Tar diolok-olok sama orang itu. Ganteng-ganteng tapi nipu orang, gentong umos, sampai orang satu pasar tahu semua dan berkumpul melihat Pak Kiai Tar diolok-olok oleh orang itu di depan banyak orang. Dalam hati Kiai Tar batin, awas ya, nanti akan aku balas, gumam Kiai Tar. Tapi Kiai Tar tentu saja tidak berani membalas soal ini ke sang guru, Mbah Syueb Jamali, melainkan yang dibalas adalah muridnya Kiai Tar yaitu Pak Pin. Pagi-pagi sekali Pak Pin sudah sowan ke Kiai Tar, entah urusan apa, dan sebelum pulang beliau Kiai Tar bilang ke Pak Pin, setelah ini kamu ke depan pinggir jalan ya. Kenapa Pak Kiai? Sudah berdiri di pinggir jalan depan masjid itu, kamu tunggu di situ. Sambil dalam hati Pak Pin bertanya-tanya, tetapi beliau tetap nuruti apa yang diperintahkan oleh Kiai Tar. Kira-kira kenapa ya kok aku disuruh berdiri di pinggir jalan depan masjid Ploso ini? Pikir Pak Pin meski sudah dipikirkan tetap gak tahu jawaban kenapa ya. Setelah itu Pak Pin berjalan ke depan masjid dan berdiri di pinggir jalan sesuai perintah Kiai Tar. Tiba-tiba dari arah kanan Pak Pin, lewatlah sebuah sepeda motor yang tiba-tiba saja sepeda motor itu berhenti di depan Pak Pin, dan kemudian ngata-ngatain Pak Pin dengan hebat. Oh onho ternyata, sudah punya hutang gak mau bayar. Dan lain-lain, makian dari si pengendara motor itu ke Pak Pin. Dan Pak Pin yang memang belum nyadari kalau dirinya sedang diuji oleh Pak Kiai alias, dibalas sama Kiai Tar. Sebagaimana Kiai Tar diuji sama Mbah Syueb Jamali, Pak Pin pun membalas olok-olok atau hinaan orang itu juga dengan balas menyerang dengan omongan. Matamu kamu taruh di mana? Aku kenal sama kamu saja enggak? Ira-ira seperti itu balesnya Pak Pin ke orang yang ngolok-ngoloknya. Ramelah jadinya di pinggir jalan itu seolah terjadi pertengkaran antara Pak Pin dengan si pengendara motor itu. Lambat lain si pengemudi motor itu melihat Pak Pin lagi dan ia kaget ketika Pak Pin ternyata bukan orang yang dipikirkan dan bukan yang seharusnya ia olok-olok dan ia hina. Maka kemudian orang itu segera meminta maaf dengan malunya pada Pak Pin. Ngapunten Pak, ngapunten, tadi saya pikir Bapak adalah orang yang punya hutang ke saya. Katanya, Pak Pin masih menjawab dengan marah-marah, lah matamu kamu taruh mana? Ira-ira gitu. Akhirnya setelah si orang itu minta maaf, ia bergegas naik ke sepeda motornya dan menaikkan gasnya pergi segera dari tempat itu. Pak Pin masih mendongkol sebenarnya kemudian beliau kembali lagi ke tempat Pak Kiai. Dan hatinya luruh, lemas ketika Pak Kiai melihatnya dengan gembira dan tertawa. Akhirnya beliau Pak Pin juga tertawa gembira, sudah masuk dalam ujian yang diberikan Pak Kiai. Di dalam pelajaran tasawuf masalah izin, adalah hal yang pokok. Anda belum bayatan jahar ya jangan coba-coba zikir pakai yang ada mukodimahnya. Anda belum menerima izin mengerjakan suatu amalan doa ya jangan coba-coba untuk meriadohi dengan puasa semau kita untuk meriadohi sendiri. Anda belum menerima petunjuk yang berbeda dengan tuntunan ya wajib sesuai tuntunan. Anda belum menerima izin zikir jahar lebih dari 1200 kali, ya jangan coba-coba zikir lebih dari 1200 kali. Saran pakai Fatihah keempat macam ya jangan ditambah-tambahi dengan Fatihah ke malaikat. Satu waktu Nabi Musa sakit mata, sampai mata beliau bengkak, kemudian beliau mohon obat pada Allah. Oleh Allah diperintah agar berwudu, dan setelah berwudu bengkaknya berkurang dan sampai akhirnya sakit matanya sembuh total.
Satu waktu Nabi Musa sakit mata yang sama dan sampai bengkak juga. Mengingat sebelumnya dipakai berwudu sembuh, maka Nabi Musa berwudu agar sakit matanya sembuh. Tapi apa yang terjadi? Bukannya sembuh tapi sakit matanya malah tambah parah, bengkaknya tambah besar. Kemudian Nabi Musa protes pada Allah, "Ya Allah, dulu saya sakit mata saya pakai wudu sembuh, ini sekarang kok nggak sembuh? Malah tambah parah bengkaknya." Allah menjawab, "Iya Musa, dulu kamu izin sama aku tapi sekarang tidak." Masalah izin adalah masalah prinsip dalam belajar tasawuf. Satu waktu Pak Pin mau ke Sumatera untuk membayat murid-murid. Kemudian beliau malam harinya sowan ke Pak Kiai, dan matur kalau besok mau berangkat ke Sumatera bayat. Setelah ngobrol beberapa hal, beliau pun berpamitan ke Pak Kiai. Keesokan harinya Pak Pin berangkatlah ke Sumatera. Baru beberapa kilometer, ada telepon dari utusan Pak Kiai menyampaikan kalau Pak Pin dipanggil menghadap ke Pak Kiai. Pak Pin batin, "Loh, aku kemarin kan sudah sowan sudah matur kalau mau ke Sumatera, lah sekarang kok dipanggil Pak Kiai, gemen si ini." Batin beliau. Tapi Pak Pin ya tetap kembali dan menghadap ke Pak Kiai. Sesampai di dalam Pak Kiai, Pak Pin nanya, "Ngapunten Pak Kiai, saya tadi malam kan sudah matur kalau mau ke Sumatera pagi ini, kok saya masih dipanggil?" Pak Kiai jawab, "Iyo In, semalam kamu memang sudah matur ke saya kalau mau ke Sumatera, tapi saya kan belum jawab iya." Dan Pak Pin pun terdiam menyadari kesalahannya. Orang yang belum ngaji tasawuf memang akan sangat sulit paham kalau boleh tidak dikatakan tidak akan paham tentang ajaran tasawuf. Semua yang dilakukan akan terserah kepada perintah Allah, semata-mata menjalankan perintah Allah sesuai tingkatannya masing-masing. Maka sekali lagi masalah izin menjadi hal yang utama. Anda diizinkan mengerjakan zikir jahar dengan tata cara khusus bukan berarti Anda diizinkan mengajarkan metodenya itu. Teman Anda diizinkan mengerjakan satu amalan doa bukan berarti Anda boleh mengerjakan seperti yang teman Anda kerjakan. Tuntunan metode zikir sudah diberikan bukan kemudian Anda boleh nambah-nambahi semau Anda, biarpun seandainya Anda punya alasan untuk itu. Anda melihat Bapak Khalifah atau Pak Kiai melakukan sesuatu bukan berarti otomatis Anda boleh mencontoh apa yang mereka lakukan. Satu waktu Syekh Abdul Qadir Jailani kedatangan seorang wali murid atau orang tua dari muridnya. Dan orang tua itu memprotes cara mendidik Syekh Abdul Qadir Jailani. "Anakku, kamu suruh puasa terus sedangkan kamu sendiri sekarang makan nasi ayam dengan enaknya. Guru mana yang hanya memerintah pada muridnya tanpa memberikan contoh?" Kata orang tua si murid. Syekh Abdul Qadir tidak komentar, hanya kemudian ia mengumpulkan tulang-tulang ayam yang ia makan dan dibungkus dengan taplak meja. Kemudian beliau berdoa dan biidnillah ketika taplak dibuka, tulang-tulang tadi berubah menjadi ayam yang hidup. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata pada ortu si murid, "Kalau anakmu sudah mampu berdoa seperti itu, tulang-tulang ayam kembali hidup, doa pada Allah dan dikabulkan. Dia tidak perlu lagi puasa seperti sekarang ini," kata Syekh Abdul Qadir, dan ortu si murid menyadari kesalahannya dan meminta maaf pada Syekh Abdul Qadir. Izin dari guru, izin dari khalifah, izin dari mursyid, izin dari Allah itu menjadi hal yang utama dalam sebuah pengabdian. Satu waktu Pak Pin menerima ilmu warosa atau ilmu khususul khusus yang langsung diterima dari Allah. Belum jelas apakah itu boleh dikerjakannya, atau belum jelas apakah boleh dikerjakan dengan mengajak murid-murid Sidikiyah, atau belum jelas apakah ilmu itu boleh diajarkan ke murid-murid Sidikiyah, tetapi Pak Pin sudah mengajarkan ilmu itu pada murid-murid Sidikiyah. Dan tidak bisa dinegosiasikan ketika Allah menutup ilmu warosa tersebut dari Pak Pin. Dan agar ilmu warosa itu kembali ke Pak Pin, beliau mesti menunggu lagi dengan memohon ampunan pada Allah selama 10 tahun. Barulah ilmu warosa itu dikembalikan oleh Allah kepada Pak Pin. Begitu tertib, rapi dan disiplin dalam ilmu tasawuf itu. Bersambung part 4.